Jadi memahaminya begini Bapak Ibu. Yang disebut dengan tasabuh itu, dia man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, kata para ulama. Bapak Ibu, ada namanya ulama pakar hadis Indonesia, namanya Ali Mustafa Yaqub. Tahu Pak dah meninggal dia, Imam Masjid Istiqlal dulu. Ya. Beliau mengatakan kalimat tasabuh itu, tasabuh yang dimaksud sama beliau itu bukan berarti mengikuti. Misal, ada orang di malam hari di akhir tahun itu membakar ayam sama dengan orang-orang yang kafir, kata dia. Sama dengan orang itu, tak, bukan begitu yang dimaksud sama beliau. Yang dimaksud oleh beliau adalah bagaimana keyakinan. Ini pemahaman beliau ya. Jadi kata beliau yang disebut dengan tasabbuh tadi adalah orang-orang yang berkeyakinan yang sama. Contoh, dia kafir, Nasrani, percaya kepada Tuhan mereka. Ada orang Muslim yang percaya dengan Tuhan itu. Maka itu disebut dengan tasabbuh. Tapi kalau cuma sekedar berpakaian, kata beliau tidak. Ini kata beliau. Dah, kata beliau. Sekarang saya mengatakan dalam perbuatan yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang lain, ada orang yang mengikuti. La tattabi'anna, sungguh nanti akan ada yang mengikuti perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Contohnya adalah memakai atribut-atribut mereka. Itu sama perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dahulu dibuat. Orang dahulu juga melakukan hal yang sama. Oleh Nabi dikatakan dalam hadis dia, itu salah satu tanda akhir zaman. Berarti salah perbuatan tersebut. Baik, sekarang kita masuk. Bolehkah kami bakar ayam, Ustaz? Hanya untuk menghormati. Menghormati siapa dulu? Kalau tidak ada unsur dalam hati dia, tidak ada keinginan untuk menyamai perbuatan mereka, untuk menengok perbuatan yang sia-sia, maka itu tidak dikatakan oleh para ulama fikih, itu tidak ada masalah. Contoh, cuman duduk berdoa, misal masjid Al-Irham mengadakan kajian di akhir tahun, tanggal 31 malam. Ada kajian, mabit kek, tahajud kek, terserahlah, isi dengan yang bermanfaat, tak ada masalah. Kalau kita bisa menghadirkan yang bermanfaat daripada yang tidak bermanfaat, kenapa tidak? Boleh, tak ada masalah. Apakah ini kaitannya dengan tasabuh? Tidak. Ini bukan tasabuh. Berarti yang mereka lakukan itu tergantung. Adakah penyediaan maksiat di situ? Ada. Banyak enggak? Banyak. Bercampur laki-laki perempuan maksiat atau bukan? Hotel yang penuh karena dengan orang yang bukan suami istri maksiat atau bukan? Itu kalau belum lagi minumannya, belum lagi narkobanya dan lain sebagainya. Kira-kira. Nah, itu yang kita maksud. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah tadi, perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Di dalam kegiatan kajian misalkan, atau kumpul keluarga saja sesama kita menghadirkan, entah itu kita cuma makan ayam sama-sama kita semua, tapi isi dengan hal yang bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Entah itu berdoa untuk lebih baik ke depannya, itu tak ada masalah. Dan itu juga tidak. Apakah itu masuk dalam satu hal yang bid'ah? Nah, ini poin pentingnya. Apakah itu masuk dalam sesuatu yang bid'ah? Bagi mereka tetap bid'ah. Tapi bagi saya itu bukan bid'ah, itu sebuah tradisi. Pahami dulu tradisinya. Apakah tradisi ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kita ambil contoh Maulid Nabi dalam pandangan Muhammadiyah. Kami orang Muhammadiyah itu tidak memahami bahwa Maulid Nabi itu sebagai syariat. Tapi Maulid Nabi dipahami sebagai sebuah tradisi. Kalau tradisi diisi dengan hal yang bermanfaat itu baik. Kalau tradisi tidak diisi dengan yang bermanfaat, justru sebaliknya mendatangkan kemudaratan, itu justru lebih berbahaya. Sampai di sini paham? Jadi silahkan kalau mau bakar, tapi dengan catatan bagi-bagi. Kalau tak, loh Bapak Ibu, kalau kita makan bagi-bagi itu datang pahala. Maksud saya adalah isilah itu kalau makan-makan kasih dengan orang yang lain biar bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bukan hanya kita saja yang merasakan itu. Kasih orang-orang yang tak mampu, orang-orang yang di pinggir kita. Jangan kita bakar yang rumah cuman, yang samping rumah cuma dapatkan asapnya saja.